Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan, kembali mengumpulkan kita di acara Menara Doa Segala Bangsa pada pagi hari ini, Prayer Concert. Bapak Ibu sekalian, saya buka ruang jika ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pernyataan Tuhan, atau mungkin mau menyaksikan kebaikan Tuhan, silahkan. Bapak Ibu terima kasih nih, saya baru pertama mengalami hal kayak gini. Saya tadi nyembah Bapak Ibu, habis nyembah, saya lihat sampai tadi nyembah tuh saya nangis terus tadi. Saya lihat angka 21 Bapak Ibu. Angka 21 itu, terus saya lihat di bawah kecil lagi 21. Terus saya lihat apa ini? Saya nggak tanya Tuhan apa ini, saya semua lihat. Saya tinggal berarti tapi di samar-samar, saya lihat ini ada tulis kayak Matius. Terus ditutupin sama kayak seperti pohon-pohon kayak gitu, nanti dia timbul lagi. Dia timbul terus sambil nyembah, saya penasaran, saya buka mata. Saya lihat ini apa sih Matius 21, ayat 21. Nanti saya baca Bapak Ibu, dan tadi saya sedih terus tetes air mata saya Bapak Ibu. Matius 21 ayat 21 berbunyi begini Bapak Ibu. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa-apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan campakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Itu Bapak Ibu, saya baru mengalami hal ini Bapak Ibu. Saya lihat jelas banget angka 21 cukup besar dan yang kecil. Cuma tadi lagi Matius itu lihat itu. Agak naik turun saya tahu Matius Bapak Ibu. Di sini pas saya menyembah sampai tetes air mata, saya belum tanya, nggak tahu Tuhan apa maksudnya ayat ini yang saya dapat. Itu aja yang saya bisa kasih tahu buat Bapak Ibu di pagi hari yang indah ini. Saya nggak tahu apa sih maksud Tuhan, tapi itu yang saya diberikan waktu dalam penyembahan. Terima kasih, thank you Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Yeskel Hebron. Saya persilakan Pak waktu dan tempat. Shalom saudara, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kembali pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk kita belajar, untuk kita merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali kami pagi ini boleh ada di hadirat Tuhan, boleh memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan, dan juga kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Ini waktunya Tuhan, Engkau akan berbicara buat kami melalui firman-Mu dan kebenaran-Mu. Engkau pakai urapi hamba-Mu, lidah mulutnya, sampaikan isi hati Tuhan kepada kami, berbicara kepada kami, di mana pagi ini kami akan merenungkan satu tema, yaitu hikmat versus kebodohan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh mengalami, menerima, dan menjadi orang-orang yang berhikmat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu hikmat versus kebodohan saudara ya. Kita akan buka saudara di dalam Amsal pasal yang ke-9 saudara ya. Kita akan buka bersama Amsal pasal yang ke-9. Ya, kita akan baca bersama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 ya. Amsal pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Saya akan baca ayat 1 ya. Mungkin siapa bisa bantu baca ayat 2, mungkin Bu Juliet ya. Bu Juliet bisa bantu baca ayat 2, kita baca bergantian ya. Amsal pasal 9 saya baca ayat 1, ayat ganjil nanti Bu Juliet baca ayat 2 bergantian. Dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. 2. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya.
Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya. Marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa mengecam orang fasik mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ya, Amin. terima kasih. Saudara, kita akan merenungkan saudara ya mengenai hikmat. Lawan daripada hikmat adalah kebodohan. Saudara, dalam hidup ini kalau kita renungkan atau kita pikirkan perjalanan kehidupan kita pada masa-masa yang lalu sampai hari ini, saya percaya kita masing-masing akan teringat ya. Karena apa? Kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang bodoh. Ya, yang mungkin itu merugikan kita, bahkan kadang bukan hanya merugikan kita saat itu, mungkin merugikan secara finansial, mungkin juga kita mengalami kerusakan hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, sehingga akhirnya bisa berdampak selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berdampak sampai dengan hari ini. Kita tahu kadang-kadang saudara ada dalam pelayanan konseling, ya, istri akhirnya ngomong ke saya, aduh Pak Ebron, saya waktu itu melakukan hal yang bodoh. Saya melakukan hal begini sehingga akhirnya suami saya kabur dari rumah. Sampai hari ini tidak kembali. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita kadang-kadang saudara kita memang pada masa-masa yang lalu melakukan kebodohan-kebodohan. Dan pada waktu kita sudah mengambil keputusan itu akhirnya kita menyesal. Tapi masalahnya kalau film gambarannya sudah di end, sudah selesai, kita tidak bisa memulai lagi gitu. Film yang sudah tamat itu. Ya, suami mungkin sudah kabur meninggalkan kita bertahun-tahun sampai hari ini. Karena ada kebodohan-kebodohan yang kita buat. Ya, karena mengikuti perasaan emosi yang sifatnya sesaat. Saudara, firman Tuhan yang kita baca, yaitu kitab Amsal, ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo, yang sangat terkenal karena apa? Karena hikmat yang dia miliki. Pada waktu dia menjadi seorang raja, ya, dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta ketenaran. Dia tidak meminta keperkasaan, kehebatan. Tapi yang dia minta apa? Dia minta hikmat, saudara. Ya. Dia minta hikmat. Nah, saudara, coba kita lihat saudara dalam kitab 1 Raja-Raja, saudara ya. Ya. Dalam kitab 1 Raja-Raja, saudara, kita lihat bersama kitab Raja-Raja
1 Raja-Raja pasal yang ketiga, saudara. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7, saya akan baca. 1 Raja-Raja pasal ketiga mulai ayat yang ke-7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi ingat saudara, waktu Salomo jadi raja, dia masih muda, kedua nggak ada pengalaman. Dalam pengertian pengalaman sebagai apa? Pengalaman sebagai raja. Ya. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Nah, perhatikan ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Perhatikan ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ya. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Soalnya di sini kita melihat ya, seorang Raja Salomo yang waktu menjadi raja masih muda dan tidak berpengalaman. Ya, bahkan dapat dikatakan tidak berpengalaman jadi seorang pejabat, langsung jadi raja. Dia menyadari bahwa ini tugas tanggung jawab yang berat. Dan dia tidak meminta kekayaan kepada Tuhan. Dia tidak meminta popularitas, tidak. Dia cuma meminta supaya dia dikasih hikmat oleh Tuhan. Nah, saudara, kita perhatikan di situ, saudara, dia minta hikmat supaya apa? Supaya di situ dikatakan dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Sehingga dia tidak salah di dalam mengambil keputusan sebagai seorang raja. Dan ini saudara satu hal yang luar biasa yang membuat Tuhan sangat senang dengan Salomo. Sehingga kita melihat Tuhan bukan saja memberikan Salomo hikmat, tetapi Tuhan memberikan kepada Salomo segala kekayaan dan kemuliaan. Sehingga saudara, Salomo menjadi raja yang sangat terkenal. Bahkan sampai hari ini, bahkan dunia kiamat. Seorang raja yang pernah hidup karena hikmatnya yang luar biasa. Nah saudara, kita akan merenungkan dulu ya, apa sebenarnya hikmat itu? Ya. Hikmat itu apa sih? Yang menyebabkan hikmat itu memang kita sangat butuhkan. Hikmat itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau kita lihat dalam firman saudara, benar-benar saudara, hikmat itu begitu penting untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama saudara, hikmat itu apa? Hikmat itu adalah ide ataupun gagasan ilahi yang diberikan kepada Tuhan dalam hidup kita,
untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita ini hidup setiap hari ini berhadapan dengan yang namanya masalah, persoalan. Kadang kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan orang yang kita mesti jawab. Dan tidak boleh salah. Nah, itu butuh apa? Itu butuh hikmat, saudara. Apalagi saya jadi hamba Tuhan yang banyak pelayanan konseling, di mana orang datang ke saya itu bertanya dan meminta jawaban, solusi, jalan keluar untuk masalahnya. Saudara, itu benar-benar membutuhkan yang namanya hikmat Tuhan. Ya. Makanya saya katakan, hikmat itu apa? Hikmat itu adalah ide gagasan ilahi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang diminta oleh Salomo. Dia tahu sebagai seorang raja dia akan berhadapan dengan masalah-masalah. Dan dia betul-betul butuh hikmat nih. Ya. Supaya dia tidak sampai salah mengambil satu kebijakan ataupun keputusan. Kemudian yang kedua, hikmat itu apa, saudara? Hikmat itu adalah satu kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencapai satu tujuan. Ya, saudara kepingin jadi seorang pengusaha sukses. Bisa tidak saudara jadi pengusaha sukses? Bisa. Tapi saudara butuh apa? Apakah cukup hanya modal? Apakah cukup hanya saudara punya jalan usaha? Apakah cukup hanya punya relasi yang banyak? Nggak cukup, saudara. Kalau itu aja yang kita kendalikan, kita akan tertipu, saudara. Ya, kita butuh hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan itu, dalam perjalanan kita menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi seorang pengusaha sukses besar, kita nggak akan sampai tertipu. Berapa banyak kita, saudara, mengalami kebodohan-kebodohan, percaya dalam hal uang kepada orang yang baru kita kenal. Saya suka melayani orang-orang yang seperti itu. Yang tertipu dalam hal keuangan, bahkan dalam jumlah yang besar, selidik punya selidik. Orang ini dia baru kenal. Ya. Karena orang yang dia baru kenal ini berhasil meyakinkan dia, sehingga dia katakan keluarin uangnya. Sehingga pada akhirnya apa? Hanya tertipu. Dari sini saudara kita melihat, saudara, untuk kita perjalanan hidup menjadi seorang yang berhasil, itu kita butuh hikmat, saudara. Bagaimana tujuan itu bisa tercapai? Saudara, Tuhan memberikan kepada saya visi misi, tujuan melalui pelayanan, baik menara doa segala bangsa ataupun sekolah doa apostolik profetik. Bahkan ke depan kita akan punya yang namanya sekolah kepemimpinan apostolik profetik. Untuk mencetak pemimpin-pemimpin, untuk melahirkan hamba-hamba Tuhan, baik rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ini visi. Ini tujuan. Tapi tanpa hikmat, bisakah saya, bisakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam 5 jawatan dan pengurus mencapai visi ini? Gak bisa, saudara. Kita membutuhkan yang namanya hikmat daripada Tuhan. Untuk kita bisa mencapai apa yang menjadi visi misi dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai seorang hamba Tuhan, baik kita dalam pelayanan, baik kita sebagai seorang pengusaha, pedagang, seorang profesional, ya, kita mungkin punya visi misi untuk mencapai karir yang paling tinggi di dalam perjalanan karir kita. Kita butuh hikmat, saudara. Karena hikmat inilah yang nanti akan memimpin kita, memampukan kita untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian yang ketiga, hikmat itu apa?
Hikmat itu adalah satu kemampuan daripada kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sehingga kita tidak salah di dalam mengambil satu langkah ataupun satu keputusan serta tindakan. Ini butuh hikmat, saudara. Apalagi saudara, firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus pasal 3, nggak ada manusia yang sempurna dalam berkata-kata. Nggak ada. Kita manusia ini gampang kepleset, saudara, dalam berkata-kata. Apalagi saudara, saya sebagai seorang pemimpin itu, waduh, saya betul-betul merasa tidak gampang, ya. Tidak gampang. Karena kita ini ngomong mesti benar, mesti tepat. Ya. Kalau menyampaikan sesuatu, katakanlah posting sesuatu di WhatsApp grup, itu nggak boleh salah, saudara, ya. Kadang-kadang kita sudah ngucapin yang benar, orang pun masih salah tafsir, saudara. Sehingga sering saya kalau memposting sesuatu di WA, itu saya kadang-kadang ngomongnya panjang, spesifik, karena saya tidak mau orang salah tafsir. Hal sepele gitu aja kita butuh hikmat, saudara. Di dalam pemilihan kata, di dalam pemilihan kalimat, ya. Tapi namanya kita manusia, kita bisa kepleset, kita bisa salah susun kata, kita bisa salah omong dan sebagainya. Itulah sebabnya, saudara, apa? Kita butuh hikmat, ya, untuk tahu yang baik dan benar, ya, yang salah, ya, dan yang benar, baik jahat. Itu betul-betul butuh hikmat. Kemudian saudara, hikmat itu adalah apa? Hikmat juga itu adalah kemampuan kita memiliki pola pikir Tuhan, supaya pola pikir Tuhan itu sama seperti pola pikir kita. Ya. Dari sini saja saudara kita bisa melihat bahwa hikmat itu tidak instan, butuh waktu. Saudara, sejak saya remaja, ya, saya menjadi hamba Tuhan. Karena saya mengalami panggilan sebagai seorang hamba Tuhan atau calling yang sering kita dengar, ya, di dalam sekolah doa apostolik profet itu sejak SMP kelas 2. Saya sudah terima panggilan untuk jadi seorang hamba Tuhan full time. Dan saya tahu saudara, saya ini punya banyak kekurangan, ya, baik kadang-kadang berkata salah apa semua, ya. Jadi orang juga temperamen, emosi. Saudara, kalau saudara lihat, kadang-kadang saya ketawa kalau orang bilang Pak Ebron ini orangnya sabar sekali. Saya ini ketawa, saudara, karena saya merasa saya ini masih gak sabar, saudara. Ya, saya masih merasa saya gak sabar, ya. Tapi saudara, saya belajar dari apa? Saya belajar dari Salomo. Karena itu pagi ini, saudara, firman yang kita baca ini ditulis seorang yang paling berhikmat yang pernah hidup di muka bumi, ya, kecuali Tuhan Yesus, ya. Nggak ada lawannya karena dia Tuhan, ya. Tapi manusia yang pernah hidup yang punya hikmat ini Salomo. Dan dia menulis kitab Amsal dan Pengkhotbah. Saudara, kalau mau tahu supaya saudara bertambah hikmatnya, saudara baca kitab Amsal ini dan Pengkhotbah. Saya yakin bukan cuma 100%, 1000% saudara akan banyak berubah. Pasti, saudara. Ya. Karena apa? Karena saya belajar dari pengalaman dalam hidup, saya banyak kali melakukan kebodohan-kebodohan. Mengucapkan mungkin perkataan yang bodoh, ya, menuruti hawa nafsu, emosi, kemarahan, kejengkelan, ya, sehingga menyebabkan saya melakukan hal yang bodoh, mengambil sikap tindakan yang bodoh, ya. Karena itu kalau kita lihat sekarang, saudara, kita lihat, kita akan nyesal, iya ya, dulu seharusnya saya begini, ya.
Bahkan kalau kita lihat mungkin ada banyak waktu dalam kehidupan kita, kita rugi, terbuang waktunya. Kenapa? Karena kebodohan yang kita buat itu. Karena itu saudara, kalau saudara mau menjadi orang yang berhikmat, baca nih kitab Amsal, Pengkhotbah. Baca berulang-ulang. Saudara, saya yakin saudara akan merasakan ada impartasi hikmat daripada Salomo. Itu masuk dalam hidupmu. Karena apa yang ditulis Salomo di dalam Amsal Pengkhotbah itu adalah firman Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita lihat kepada firman. Dikatakan di dalam Amsal 9, ayat yang pertama, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ya. Hikmat ini digambarkan seperti, di situ katakan, ya, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Digambarkan hikmat ini seperti satu bangunan, satu gedung, atau satu rumah. Ya. Memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Dengan kata lain, saudara, hikmat ini apa? Hikmat ini akan membuat saudara dan saya itu bahagia. Hikmat itu akan membuat saudara sukacita selalu. Berpesta selalu. Karena kita tidak melakukan hal-hal kebodohan. Ya. Karena itu kalau saudara renungkan, lihat hidup saudara, saudara berapa banyak kali ditipu orang. Siapa yang mengalami dalam hidupnya dia paling banyak ditipu orang. Dalam hal keuangan. Ya. Atau mungkin dalam hal yang lain. Kemudian dikatakan, pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kucampur. Ya, ini undangan hikmat, saudara. Kalau saudara dan saya merasa adalah orang-orang yang nggak berpengalaman, ya, orang-orang yang di sini katakan tidak berakal budi, maksudnya kurang pinter. Ya. Saudara merasa saya ini jadi pengusaha kurang berpengalaman. Saya ini menjadi seorang pejabat kurang berpengalaman. Saya ini menjadi seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan kurang berpengalaman. Nah, itu hikmat undang. Ya. Kita diundang untuk datang kepada hikmat. Supaya kita menerima hikmat itu. Sehingga saudara, kita dari orang yang tidak berpengalaman menjadi seperti orang berpengalaman. Karena kita sudah kaya dengan hikmat. Sehingga kita tidak gampang ditipu oleh iblis dan melakukan kebodohan-kebodohan yang seharusnya tidak perlu. Ya. Biasanya orang itu suka melakukan kebodohan itu kapan sih? Ya, ya. Coba kita lihat saudara ya. Biasanya orang suka melakukan kebodohan itu kapan? Kita lihat saudara di dalam kitab Petrus saudara ya. Surat Petrus saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-14. Silakan siapa mau baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. 14. Betul ya Pak? Hiduplah Ya, sebagai anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan menuruti hawa nafsu kamu yang menguasai kamu pada apa? Pada waktu kebodohanmu. Jadi kita harus hati-hati saudara, kapan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang bodoh? Waktu kita sedang dikuasai oleh apa? Hawa nafsu. Kalau kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu yang namanya marah, hawa nafsu, jengkel, benci, dendam, sakit hati, hati-hati tuh.
biasanya akan melakukan hal-hal yang bodoh. Memang waktu kita melakukan hal yang bodoh, kita kadang merasa puas nih. Tapi ingat, kita sedang memuaskan apa? Kedagingan kita. Kita sedang memuaskan hawa nafsu kita. Kenapa? Nanti sesudahnya kita nyesal. Ya. Hawa nafsu terpuaskan, tetapi pada waktu hawa nafsu itu mereda, kembali jadi normal, hanya kita nyesal. Karena kita sudah melakukan satu kebodohan. Ya. Nah, ini yang kita harus benar-benar hati-hati, saudara ya. Kebodohan-kebodohan yang kita akan lakukan pada waktu kita tidak lagi dikuasai oleh akal sehat. Kita tidak lagi dikuasai oleh firman, tetapi kita dikuasai oleh hawa nafsu, emosi, kemarahan, kejengkelan. Maka apa yang kita buat adalah kebodohan-kebodohan. Ya. Karena itu saudara, kita mesti benar-benar memperhatikan akan hal ini. Karena itu saudara, kalau kita merasa kita nggak berpengalaman, ya, kalau kita merasa kita ini kurang pinter, saya kurang pinter dalam bisnis, saya kurang pinter dalam melihat orang, ini orang yang mau berbisnis dengan saya, ini orang baik apa jahat, tujuannya baik apa jahat, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Kita butuh yang namanya hikmat daripada Tuhan. Ya. Kemudian ayat 6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Ya. Nah, di dalam firman ini saudara, kita akan lihat jenis orang yang susah untuk dapat hikmat. Ya. Semoga saudara bukan jenis orang seperti itu. Saudara, kalau kita tidak merubah sikap, ya, kita nggak bisa dapat hikmat, saudara. Kita akan seumur hidup jadi orang yang melakukan kebodohan-kebodohan. Di sini katakan apa? Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Nah, saudara, ini jenis orang pertama yang saudara tidak bisa dapat hikmat. Yaitu apa? Nomor satu adalah orang yang suka mencemooh. Orang yang suka mencemooh itu siapa? Adalah orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Menghina, merendahkan orang lain. Itu orang yang susah dapat hikmat. Hikmat tertutup buat jenis orang seperti ini. Ya, makanya dikatakan oleh firman, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, jadi kalau kita pergi tegur orang yang suka mencemooh, menjelek-jelekan orang lain, ternyata saudara lebih baik jangan. Nanti kita diserang sama dia. Ya, ya. Kita akan diserang, saudara, diserang balik. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, kita harus stop bertobat daripada menjadi seorang pencemooh. Kedua, itu orang fasik. Makanya dikatakan siapa yang mengecam orang fasik mendapat celah. Jadi orang kedua yang tidak bisa terima hikmat itu siapa? Orang yang hidup dalam dosa, yang tidak mau bertobat dari dosanya. Ini orang seperti ini tidak bisa dapat hikmat. Ya. Nah. Kemudian saudara, yang ketiga, orang apa saudara yang tertutup dengan hikmat? Ya, ini maaf buat perempuan-perempuan nih. Ya, dalam ayat yang ke-13, perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Jenis orang yang ketiga yang susah dapat hikmat itu orang bebal. Tahu orang bebal? Orang bebal itu sudah nggak bisa dikasih pemasukan, nggak bisa dinasihati, nggak bisa diomongi. Udah amsyong sudah ketemu orang kayak gitu.
Ya. Ada banyak orang Kristen yang dalam kerohaniannya tidak bertumbuh, tidak banyak berubah dalam karakter. Kenapa? Ini bebal. Kalau dengar khotbah tersinggung. Wah, Pak Ebron nyindir saya tuh. Ya. Saya ingat dulu saudara pada waktu tahun 93. Saya pelayanan di satu gereja namanya gereja GBI Getsemani. Saudara, waktu itu terjadi masalah antara gembala dengan majelis gereja. Ya. Nah, saya waktu itu kan jadi majelis juga. Nah, memang majelis-majelis ini kan orang-orang kaya. Saudara, saya tahu persis semua pembicara yang diundang untuk berkhotbah di gereja itu tidak tahu masalah gereja. Gembala tidak pernah cerita, oh kita di gereja punya masalah ini, begini, enggak ada. Itu saya tahu persis, karena dengan gembala saya dekat. Tetapi saudara bolak-balik, tiap khotbah minggu, hamba-hamba Tuhan undangan dari luar itu, khotbah itu, ini majelis-majelis gereja ini kena gitu loh. Karena mereka posisi memberontak kepada otoritas, istilahnya perang dingin gitu. Bolak-balik kena, sehingga waktu itu majelis bilang ke saya, ini gembala ini pergi cerita masalah kita ke ini, ya. Saya ini selalu disindir, disinggung. Saya bilang, ya, enggak ada Pak, enggak ada. Itu semua dari Tuhan. Nah, ini contoh orang bebal, saudara. Orang bebal itu ngeri, ya. Dia sudah nggak bisa terima teguran, didikan, koreksi, nggak bisa. Nah, ini yang mengerikan sekali. Saudara, jangan sampai kita jadi orang bebal. Karena kalau sampai kita jadi orang bebal, saudara, kita rohani nggak bisa maju. Pelayanan nggak bisa maju. Dalam hal karir, dalam bisnis juga kita nggak bisa maju. Kenapa? Karena kalau ada orang kasih pemasukan kepada kita, ya, tegur kita, ya, nasihati kita, kita tolak semua. Kita merasa kita benar semua nih, nggak ada yang salahnya. Soalnya itu salah sekali, saudara. Ya, dan saya mau katakan maaf ya, terlalu banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan nggak bisa ditegur. Saudara, kalau kita nggak bisa ditegur, kita sudah masuk jurang, nanti sudah nyemplung jurang, baru kita sadar, saudara. Waduh, saya kok udah masuk jurang. Wah, rumah tangga saya kok sudah hancur. Suami udah kabur. Wah, pelayanan saya kok hancur. Destiny saya terputus dan sebagainya. Nah, itu kan sayang, saudara. Saudara, mari kita belajar untuk mencintai yang namanya apa? Namanya teguran. Ya, teguran itu baik, saudara. Saya belajar hal ini dari remaja. Saudara, dulu saya ini tidak bisa ditegur. Nggak bisa sekali ditegur. Pokoknya kalau diomong yang nggak enak, apalagi ditegur, saya emosi langsung naik, saudara. Langsung marah-marah, langsung ngamuk-ngamuk, bahkan badan kadang sampai kayak orang kesetan. Karena saya baca kitab Amsal. Ya. Kitab Amsal katakan apa? Orang yang membenci teguran orang apa, saudara? Orang dungu. Orang membenci teguran itu orang dungu, orang bodoh. Ya. Di situ, saudara, saya belajar, oh iya ya. Karena kalau ada orang masih kasih pemasukan ke kita, nasihat, kritik, itu bagus, saudara. Karena itu saya terus terang aja tidak pernah marah, bahkan senang kalau ada orang negur saya. Karena orang kalau negur saya atau kasih pemasukan ke saya tahu lah motivasinya apa. Motivasinya baik, saya akan hormat, saudara. Saya akan berterima kasih. Itu seharusnya sikap kita. Kenapa kita ini manusia yang masih ada dosanya, bisa salah. Siapapun dia, saudara. Mau dia hamba Tuhan sudah 50 tahun, jam terbang, pelayanan. Ya.
mau 40 tahun, itu masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang tidak sadar, dan makanya butuh saudara nasihat, butuh teguran. Ya. Saudara, selama 36 tahun di ladang Tuhan, saya melihat saudara hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan jatuh. Bintang-bintang Tuhan ini jatuh. Kenapa dia jatuh? Saya yakin karena tidak mau terima teguran. Karena pasti saudara sebelum hamba Tuhan itu mengalami satu kejatuhan, pasti sudah ada teguran-teguran dari Tuhan yang Tuhan kasih. Salah satunya tentu lewat orang-orang di sekitarnya. Ya, satu hamba Tuhan yang terkenal di Korea. Ya, saya nggak usah sebutkan namanya. Ya, saudara, dia melakukan yang namanya penyalahgunaan keuangan. Ya. Waktu itu anaknya, laki yang dia cintai itu, yang dia sayang sekali lah ya, kalah main saham. Ya, kekalahan dia dalam perdagangan saham itu menyebabkan dia mengalami kerugian yang luar biasa. Dan kerugian itu memang menyebabkan dia terancam. Nah, hamba Tuhan ini, gembala ini saudara, karena dia sayang kepada anaknya ini, dia tidak mau anaknya sampai terjadi sesuatu, bermasalah dengan hukum, akhirnya di penjara. Singkatnya saudara, dia membantu anaknya dengan cara apa? Nah, anaknya itu punya perusahaan surat kabar di mana gereja punya saham di dalam. Untuk menutupi kerugian anaknya main saham, gereja ini membeli saham anaknya dari perusahaan surat kabar itu, ya, dan harganya di markup. Gambarannya sahamnya harganya $20, di markup sampai $80. Apa yang terjadi? Saudara, penatua-penatua gereja itu sudah nasihati. Pak Gembala jangan lakukan itu, karena itu melanggar hukum. Nah, saudara tahu Korea Selatan itu kan hukum tegas. Tapi gembala ini saudara, karena tidak mau anaknya bermasalah, dia tetap langgar saudara. Dia tetap beli saham anaknya, yang jadi masalahnya bukan cuma beli, di markup, ya, di atas harga pasar. Apa yang terjadi? Para penatua gereja ini karena marahnya pemasukan nasihatnya tidak diterima, mereka lapor polisi. Sehingga saudara, gembala senior yang sangat terkenal di dunia ini ditangkap polisi. Diproses hukum. Dijatuhi hukuman. Ya, anaknya sendiri harus masuk penjara juga. Yang dia tujuan melindungi, anaknya masuk penjara. Beliau sendiri jatuh hukuman. Cuma karena negara Korea Selatan mengingat jasa-jasanya yang begitu besar untuk Korea, hamba Tuhan ini cuma dijatuhkan hukuman kerja sosial selama 3 tahun. Ini contoh saudara. Makanya saudara, gembala kolektif itu penting. Ya, walaupun saya akui saudara, penggembalaan kolektif di Majalah enggak gampang saudara. Ya. Lebih gampang saya mimpin sendiri daripada dengan banyak hamba Tuhan. Karena mau sehati, mau unity itu gak gampang. Dan saya tahu ini harga yang mesti dibayar. Tapi inilah teladan Tuhan Yesus. 12 rasul bisa rukun kok, bisa kompak, bisa unity. Bahkan sesudah 12 rasul masuk Rasul Paulus, kenapa Paulus bisa unity, bisa sehati, bisa kompak? Rasul Paulus kan dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, bangun gereja di mana-mana, di Asia, di Eropa. Dia bisa bikin sinode sendiri kan. Tetapi dia tetap hormat kepada senior-senior 12 rasul Tuhan Yesus yang ada di Yerusalem. Gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus, walaupun itu gereja satelit lah. Cabang gereja Yerusalem itu kan gereja di Antioquia. Kemudian Paulus waktu itu dia adalah hamba Tuhan yang melayani di gereja Antioquia. Kemudian Antioquia utus dia dirikan gereja di mana-mana.
Dia katakanlah gembala gereja satelit-satelit. Tapi gereja yang dia bangun banyak sekali, ya. Tapi dia tetap hormat loh, saudara. Ya. Dia tetap unity. Dia tetap tunduk kepada otoritas rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Ini luar biasa. Ini yang betul-betul saya sangat kagum dengan Rasul Paulus, kerendahan hatinya. Benar-benar dagingnya dia mati, itu benar-benar. Kita di MDSB, sekolah doa, kita ini bergerak dalam dimensi roh, saudara. Daging itu pasti disembelih. Pasti. Motivasi-motivasi yang tidak benar, tidak murni, tidak tulus, pasti saudara akan mental, akan tersingkir dengan sendirinya. Karena kita ini sudah bergerak dalam dimensi roh. Ya, kita betul-betul melayani, sudah motivasi harus murni, tulus, apa semua. Makanya saya bolak-balik ngomong, menara doa segala bangsa ini milik siapa? Milik Tuhan. Saya pun setiap saat Tuhan ganti bisa. Ya, diganti oleh hamba Tuhan lain, mimpin MDSB ini, SE dia bisa, saudara. Dan Tuhan tahu persis hati saya. Ya, karena itu sampai hari ini menara doa segala bangsa ini di tengah serangan setan yang luar biasa tetap ada. Kenapa? Ini milik Tuhan. Ya. Nah, saudara, kita lihat, saudara, ya, bahwa kita ini jangan jadi orang yang bebal. Kalau ditegur, apalagi dimarahi sekalipun, saudara, jangan ngambek, jangan tersinggung. Istilah bilang baperan. Nggak usah, saudara. Namanya aja kita di tentara. Tentara kan, kalau lihat tentara, ditegur, dimarahin, bahkan ditempelin pun mesti diam, kan? Kan seperti itu ceritanya. Ya, kita mari, saudara, kita itu jadi orang belajar terima pemasukan, belajar terima teguran. Ya, kalau katakan kita benar sekalipun dan kita ditegur seolah-olah kita salah, itu kebenaran nanti akan membela kita. Kebenaran itu mah nggak perlu dibela. Kebenaran akan membela dirinya sendiri. Itu seperti itu. Ya. Ya. Ada saat-saatnya kita tidak perlu membela diri. Kebenaran itu sendiri nanti akan membela kita. Kalau kita merasa, waduh, saya nggak bikin salah kok, saya ditegur, dimarahin. Ya, salah saya apa? Udah ada saatnya sudah. Itulah yang firman Tuhan katakan dalam kitab Korintus. Adanya saja masalah di antara kamu itu merupakan kegagalan buat kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita karena ketidakadilan? Jadi saudara, firman ini benar-benar ya. Kita ini aja, kalau ada masalah di antara kita, ya, kita nggak bisa menyelesaikan, itu udah gagal kita. Tuhan ajar kita lebih baik kamu rela menderita diperlakukan tidak adil. Supaya apa tuh, jangan? Supaya ada kedamaian. Itu bagi Tuhan seperti itu. Jadi saudara, jenis orang yang ketiga yang sudah sulit untuk menerima yang namanya hikmat, itu adalah orang bebal. Kemudian yang keempat, orang apa? Ya, orang cerewet. Ya, perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman, iya, dan tidak tahu malu. Ya, saya percaya di sini nggak ada yang cerewet. Ya, di dalam Zoom ini nggak ada, di luar banyak. Amin. Di rumah banyak ya, Iya. kalau dalam Zoom enggak, semuanya manis-manis. Ya, seperti itu. Nah, orang cerewet, saudara, kenapa nggak bisa terima hikmat? Kita baru ngomong satu kalimat, dia sudah 10 kalimat. Gimana kita bisa ngomong gitu loh. Makanya orang cerewet itu sudah nggak bisa terima hikmat. Udah tertutup gitu ya. Nah, ini saudara yang kita mesti mengerti ya. Kemudian yang kelima, orang yang tidak bisa terima hikmat itu orang apa? Di situ dikatakan, air curian itu manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Orang yang tidak bisa terima hikmat adalah orang yang memandang kejahatan itu baik.
ya sudah, nggak bisa bikin apa-apa. Karena itu udah prinsipnya dia, kejahatan baik. Korupsi itu nggak apa-apa, yang penting nggak ketangkap. Yang penting nggak ketahuan. Kan gitu ceritanya ya. Demi untuk kaya, nggak apa-apa korupsi, nggak apa-apa tipu, nggak apa-apa caplok asetnya orang. Ya, saya sendiri belakangan baru tahu, saudara, ini orang-orang yang jadi kaya raya, konglomerat ini ternyata banyak mereka kaya ini karena caplok tanahnya orang, nggak bayar, saudara. Ada satu suami istri yang saya layani, ya, tanahnya 5.000 meter, saudara, dicaplok oleh satu grup, ya, konglomerat. Jadi waktu itu dia dipanggil, saudara ya, dipanggil, katanya apa? Mau bayar, ya, mau bayar tanahnya. Waktu itu mau dibayar sekitar 5M. Datanglah dia dengan polosnya, dengan senang hatinya, sama pengacara daripada perusahaan besar ini, perusahaan properti ini, ngomong mana sertifikatnya. Dia kasih dengan polosnya, kasih, bikin tanda terima. Setelah itu apa? Nggak mau dibayar, saudara. Ya, nggak mau dibayar. Dan pengacara ngomong, kalau kamu nggak terima, nggak apa-apa, kita ketemu di pengadilan. Saudara, yang model-model beginilah, saudara, ya, yang saudara Tuhan akan bikin bangkrut, ya, karena mencaplok hak-haknya orang. Ini ngeri banget, ya. Kemudian, saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam firman ini, saudara, di dalam ayat 1, hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Ya, so kita lihat, saudara, kalau kita memiliki hikmat, kita akan memiliki 7 hal yang penting yang kita butuhkan dalam hidup kita tiap hari. Di dalam ayat 12, Amsal 8 ayat 12, saudara ya. Amsal 8 ayat 12. Mulai ayat 11 saya baca. Karena hikmat lebih berharga daripada apa? Permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi luar biasa, saudara. Hikmat ini ternyata sangat mahal. Karena kalau kita sudah memiliki hikmat, itu dengan kata lain kita sudah memiliki segalanya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan apa? 1, kecerdasan. Jadi orang yang memiliki hikmat itu adalah orang yang cerdas. 2, dan aku mendapat apa? Pengetahuan. 2, pengetahuan. Dan apa yang ketiga? Kebijaksanaan. Kemudian lompat dalam ayat yang ke-14. Padaku ada apa? Nasihat. Dan pertimbangan yang kelima. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Jadi kalau kita memiliki hikmat ini, saudara, maka kita juga akan memiliki yang namanya kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, nasihat, pertimbangan, pengertian, bahkan apa? Kekuatan kita akan miliki. Nah, sekarang saudara, bagaimana caranya, saudara, supaya kita boleh memiliki yang namanya hikmat? Ya, kita memiliki hikmat itu gimana, saudara, caranya? Ya, supaya kita boleh mendapatkan hikmat. Kita lihat dalam Amsal 4 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ya, di sini benar-benar ditekankan, saudara, supaya kita memperoleh, menerima yang namanya hikmat. Ya, nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya, saudara, kita mendapatkan hikmat itu? Saudara, di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, ya, di situ kita lihat yang pertama, ya, kalau kita mau kita mendapatkan hikmat, di situ dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan apa? Didikan. Nah, saudara, yang pertama kalau kita mau kita menerima hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan mau memberikan hikmat itu dalam hati hidup kita, yang pertama kita harus takut Tuhan. Sikap takut akan Tuhan adalah pintu gerbang untuk membuka segala hikmat Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Ya. Kedua, saudara, firman Tuhan katakan apa, saudara? Ya. Mengenai hikmat ini. Ya.
Saudara, yang kedua adalah di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi yang kedua, saudara, yang membuat kita berhikmat itu apa? Firman Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, sikap takut Tuhan. Takut Tuhan itu apa? Kita membenci dosa, saudara ya. Itu artinya takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang punya sikap hati membenci segala dosa dan kejahatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita mau ya berhikmat, kita harus suka dengan yang namanya firman Tuhan. Karena hikmat itu datang dari apa? Dari kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Itu kita akan mendapatkan yang namanya hikmat. Dan kemudian saudara, yang ketiga, makanya saudara di dalam Amsal 8 ayat 17 dikatakan, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi hikmat itu digambarkan seperti satu pribadi, ya dipersonifikasi seperti satu pribadi. Kalau kita sungguh-sungguh mencari hikmat, kita akan menemukan hikmat, mendapatkan hikmat. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ya dalam Amsal 8 ya, kalau kita ingin mendapatkan hikmat, yang pertama kita harus takut Tuhan. Nah, takut akan Tuhan apa? Amsal 8 ayat 3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi itu orang takut Tuhan. Ya. Kedua, kita harus mencintai firman, membaca, merenungkan, melakukan firman. Karena di situ katakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, Amsal 8 ayat 17, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kemudian saudara, yang ketiga apa? Kita lihat dalam Kolose pasal 2 saudara ya, terakhir. Kolose pasal 2 ayat yang ketiga, silakan siapa mau baca? Kolose 2 ayat 3. Silakan, Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Kolose 2 ayat 3. Kolose. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya, dalam Tuhan Yesus tersembunyi segala harta, hikmat, pengetahuan. Jadi kalau kita ingin kita kaya dengan hikmat, kita harus cari Tuhan Yesus. Karena dalam Tuhan Yesuslah saudara itu tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya, semakin kita cari Tuhan Yesus dalam hidup kita tiap hari, ya, dan kita bertemu dengan Dia karena kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka saudara dan saya akan diperkaya dengan yang namanya hikmat oleh Tuhan. Jadi saudara, ini saudara 3 hal yang kita harus lakukan kalau kita ingin mendapatkan hikmat, ya. Dan kita harus menjauhi, ya, jadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat jenis orang yang tertutup akan hikmat. Kita jadi orang yang takut Tuhan, jadi orang yang cinta dengan firman, ya. Karena dari mulut Tuhan itulah datang hikmat. Ya, dengan kita membaca, merenungkan, melakukan firman. Yang ketiga, kita harus mencari Tuhan Yesus. Ya. Karena dalam Tuhan Yesuslah tersembunyi segala harta, hikmat, pengetahuan. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa. Ya. Sekaligus kita nanti akan masuk perjamuan kudus, nanti Ibu Deborah Lenda akan pimpin kita. Kita buka kedua tangan. Kalau saudara ingin hikmat dari Tuhan, saya tidak tahu saudara butuh hikmat apa. Mungkin hikmat dalam bisnis, mungkin butuh hikmat dalam mendidik anak, mungkin kita butuh hikmat dalam berhadapan menghadapi suami yang sulit, kita butuh hikmat menghadapi istri yang sulit, kita mungkin menghadapi anak-anak yang sulit. Semua itu kita butuh hikmat, ya. Kita mungkin butuh hikmat dalam karir, kita butuh hikmat dalam mendidik anak, kita butuh hikmat dalam apa saja. Ya, kita berdoa, kita minta hikmat. Kunarabasyik, kirabasyik, kirabasamsa, kirabasyik. Yang bahasa roh bisa bahasa roh.
Saudara bisa buka mic, kita akan ambil waktu berdoa. Kunaraba shikiraba 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 sangka. Yekaraba shikiraba 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 sangka. Katakan darata kurata karaba shikiraba 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 shikiraba. Kau setiap kami, Kau lihat setiap kami, Tuhan Yesus, kami butuh hikmat dalam hidup kami, supaya kami tidak melakukan kebodohan dalam hidup kami. Kami butuh hikmat-Mu, Tuhan Yesus, supaya kami tidak tertipu oleh iblis dengan kebodohan-kebodohan dalam hidup kami. Kami panggil nama-Mu, Tuhan Yesus, pagi ini. Karena dalam Engkau, Tuhan Yesus, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Yekandaya takura takaraba shikiraba shikiraba santa. Kuraba sikiraba 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 santa. Yekandaya takura takaraba shikiraba shikiraba santa. Mari Bapa, dalam nama Yesus, biarlah sebagaimana Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan, kami juga meminta hikmat kepada Tuhan pagi ini. Biarlah hikmat itu boleh datang atas hidup kami, tertanam dalam hati roh kami, Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berhikmat dalam hidup ini. Supaya kami, Tuhan, benar-benar Tuhan, dengan hikmat-Mu, kami boleh mengatasi semua masalah yang ada dalam hidup kami. Kami boleh mencapai tujuan daripada Tuhan atas kehidupan kami. Kami bisa melakukan hal yang benar, yang baik di mata Tuhan, bukan hal yang dosa, hal yang jahat. Dan kami boleh memiliki pola pikiran Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Bapa, dalam nama Yesus, kami mau terima impartasi hikmat daripada Tuhan sendiri. Daripada firman, daripada Tuhan lewat firman yang ditulis oleh Salomo, seorang raja yang terkenal berhikmat. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau terima segala hikmat yang kami butuhkan dalam hidup kami saat ini, Tuhan. Hikmat-Mu datang dalam hati kami, hikmat-Mu datang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dalam diri-Mu lah tersembunyi segala kekayaan hikmat dan pengetahuan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.